warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan video tentang keamanan sistem informasi. Ada 4 aspek keamanan sistem informasi, yaitu dari 4 aspek tersebut yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dela Sartika, dan aspek yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Rizko Saadira Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Saadila Utami dari kelas Sistem Informasi dengan NIM 22220078 yang ingin menjelaskan tentang pelajaran keamanan sistem informasi yang mencakup tentang privacy. Nah, privacy adalah hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka dan menentukan bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Privacy berkaitan dengan perlindungan ruang pribadi, informasi pribadi, dan kebebasan individu dari pengawasan yang tidak diinginkan. Nah, aspek-aspek penting dari individu adalah kontrol informasi, yang kedua perlindungan data, yang ketiga kebebasan dari gangguan. Nah, contohnya privacy data online, melindungi informasi pribadi seperti nama, alamat, dan nomor kartu kredit dari penyalahgunaan. Confidentiality atau kerahasiaan adalah kewajiban untuk menjaga informasi rahasia dan tidak mengungkapkannya kepada pihak yang tidak berwenang. Nah, aspek-aspek penting dari confidentiality adalah kewajiban hukum dan etika, perjanjian kerahasiaan, keamanan informasi. Contohnya, kerahasiaan medis. Dokter tidak boleh mengungkapkan informasi pasien kepada orang lain tanpa izin. Yang kedua, kerahasiaan hukum. Pengacara tidak boleh mengungkapkan informasi kepada klien, orang lain atau tanpa izin. Nah, secara keseluruhan, privacy atau confidentiality adalah konsep penting yang saling terkaitan. Keduanya bertujuan untuk melindungi informasi pribadi dan rahasia, tetapi mereka melakukannya dari perspektif yang berbeda. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan video dari cuplikan tentang privacy dan confidentiality. Stay tune ya. Aspek yang kedua yang akan dijelaskan oleh teman saya, Faida Az-Zahra. Perkenalkan, nama saya Faida Azhara dari SI 6E. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang integrity. Integrity dalam sistem informasi merujuk pada memastikan bahwa data yang ada di dalam tetap akurat, konsisten, dan tidak bisa diganggu-gugat. Dalam konteks ini, integrity menjaga kualitas dan keandalan data yang kita gunakan serta memastikan bahwa informasi yang diterima dan diproses oleh sistem adalah benar. Jadi, integrity dalam sistem informasi bukan hanya menjaga data agar tetap aman, tetapi data tetap sah, juga tentang menjamin bahwa data tersebut selalu dapat dipercaya dan juga untuk membuat keputusan yang tepat dan benar. Baik, berikut cuplikan videonya. Adanya dugaan pelanggaran integritas akademik, 11 guru besar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat disikapi pihak rektorat dengan membentuk tim pemeriksa internal. Dibentuknya tim pemeriksaan internal ini atas arahan dari Kementerian Pendidikan. Di tengah upaya Universitas Lambung Mangkurat untuk meningkatkan kualitas dosen dan lulusan ULM, diterpa dugaan adanya pelanggaran integritas akademik. 11 guru besar dari Fakultas Hukum ULM yang ditemukan tim dari Kementerian Pendidikan atas adanya dugaan pelanggaran integritas akademik. 11 guru besar ini, pihak rektorat menindaklanjuti dengan membentuk tim pemeriksa internal. Wakil Rektor 1 ULM Iwan Aflani menyatakan tidak memungkiri ULM melakukan percepatan guru besar secara struktural. Dan perkenalkan, nama saya Ristika. Saya akan menjelaskan tentang aspek keamanan sistem informasi yang poin ketiga, yaitu autentikasi.
Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna sebelum mereka diberikan akses ke sistem atau layanan. Autentikasi bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna sah yang dapat mengakses suatu sistem. Ancaman terhadap autentikasi ada 3, yaitu 1. Serangan brute force mencoba berbagai kombinasi password. Yang kedua, yaitu menipu pengguna untuk memberikan kredensial login. Yang ketiga, ataupun terakhir, kredensial survei, menggunakan data bocor dari situs lain untuk masuk ke akun pengguna. Contoh kasus ada 2, yaitu pertama, peretasan akun Gojek dan Grab. Banyak pengguna Gojek dan Grab mengalami pembajakan akun akibat phishing. Yang kedua, penyerang mengelabui pengguna agar memberikan kode OTP, lalu mengambil alih akun mereka untuk transaksi ilegal. Solusinya adalah yaitu ada 2, menggunakan two-factor authentication 2FA, misalnya kode OTP atau Google Authenticator. Yang kedua ataupun terakhir yaitu menerapkan deteksi anomali atau mendeteksi login mencurigakan. 2 tersangka ditangkap di Denpasar, Bali dan Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kejahatan mereka terkuak dari kecurigaan pegawai bank swasta. Tempat kedua tersangka membuka rekening dengan identitas orang lain. Modus para tersangka membuka rekening dengan identitas orang lain untuk mengajukan pinjaman online dan membuat kartu kredit. Keduanya ditahan di Polda Metro Jaya dan dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman 12 tahun penjara. Polisi masih memburu seorang pelaku yang memberikan identitas orang lain kepada kedua tersangka. Saya, Winda Maharini Storus, akan menjelaskan aspek keamanan yang keempat, yaitu availability. Availability atau ketersediaan adalah akses dan pengguna yang sesuai dengan permintaan oleh entitas yang berwenang. Dengan kata lain, pengguna yang memiliki kewenangan dapat mengakses data dan informasi dimanapun dan kapanpun mereka perlu. Kebocoran data pribadi baru-baru ini ramai diperbincangkan di sosial media. Terbaru, sebanyak 1,3 miliar nomor HP dan NIK pelanggan seluler Indonesia dinyatakan bocor. Kementerian Informasi dan Informatika telah menyatakan bahwa kabar kebocoran data pribadi yang saat ini meluas di kalangan masyarakat benar adanya. Sebanyak 1,3 miliar nomor HP dan NIK pelanggan seluler Indonesia. Di video ini saya akan membahas tentang contoh kasus kejahatan sistem informasi di Indonesia. Sebelum membahas tentang apa itu kejahatan dalam sistem informasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kejahatan sistem informasi. Kejahatan sistem informasi adalah tindakan ilegal atau perbuatan tidak etis yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan sistem komputer. Kejahatan ini sering disebut sebagai cybercrime dan mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari pencurian data hingga peretasan sistem.